Ibuku diusir dari kampung karena dianggap menyusahkan saat aku sedang merantau, padahal mereka hanya iri kalau ibuku hidupnya semakin makmur setelah aku merantau. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kupandangi sekali lagi atap seng yang sudah karatan dan dinding kayu rumah kami yang lapuk. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, mulai dari tawariang masa kecilku hingga erangan pilu ibu saat harus menjalani hari-hari sepeninggal bapak. Kabut pagi masih menyelimuti kampung, seolah enggan melepas matahari yang bersiap menyinari hari yang akan mengubah hidupku selamanya. Di pelataran, terkumpul satu koper tua peninggalan bapak yang sudah aku isi dengan pakaian seadanya dan beberapa buku catatan, serta sebuah tas ransel yang berisi bekal nasi bungkus dan air mineral yang ibu siapkan dengan mata sembab. Aku, Dinda, di usia 22 tahun, bersiap untuk merantau ke Jakarta, sebuah kota besar yang hanya pernah kudengar dari cerita-cerita orang atau kulihat di layar televisi warung Pak RT. Ibu berdiri di depan pintu, tangannya meremas ujung mukena yang ia kenakan. Matanya merah, tetapi senyum kecil tetap berusaha ia torehkan di wajahnya yang mulai keriput. Dinda, jangan lupa jaga kesehatan. Makan yang teratur, jangan sampai kehujanan, ujarnya, suaranya parau dan bergetar menahan haru. Ia mendekat, merapikan kerah bajuku yang sudah tidak rata, sebuah kebiasaan yang selalu dilakukannya sejak aku kecil. Aku bisa mencium aroma khas tubuhnya, wangi sabun mandi sederhana yang selalu menenangkan. Uang yang ibu simpan di saku celana itu untuk jaga-jaga di perjalanan. Jangan sombong, tapi juga jangan mau diremehkan orang, pesannya lagi, seolah semua nasihat hidup harus ia sampaikan dalam waktu singkat itu. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang sudah sejak tadi ingin jatuh. Lidahku terasa keluh, dipenuhi oleh ribuan emosi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada semangat membara untuk meraih mimpi dan membebaskan ibu dari kehidupan yang serba kekurangan. Di sisi lain, ada rasa khawatir yang amat sangat meninggalkannya sendirian di rumah tua ini, menghadapi semua rintangan seorang diri. Ibu, jangan kerja terlalu keras. Aku akan kirim uang begitu dapat gaji, janjiku, suaraku hampir seperti bisikan. Aku memeluknya erat, merasakan betapa kecil dan ringannya tubuhnya. Pelukan itu terasa seperti ingin kupermanenkan, menjadi penghibarat baginya di hari-hari sepiku nanti. Terdengar suara klakson dari depan rumah. Ojek yang kupesan sudah datang. Jantungku berdebar kencang, ini saatnya. Ibu melepas pelukannya perlahan, tangannya mengusap air mata yang akhirnya jatuh juga di pipiku. Pergilah nak. Jangan buat ibu khawatir. Doa ibu selalu menyertaimu, katanya, suaranya semakin lirih. Kuraih koper itu dan berjalan keluar, setiap langkah terasa berat bagai dibelenggu besi. Ketika aku menoleh untuk yang terakhir kali, ibu masih berdiri di situ, melambai dengan kedua tangannya, dan aku bisa melihat bagaimana air mata mengalir deras di wajahnya, meski senyumnya masih tetap ada. Saat itulah, di dalam hati, aku bersumpah. Aku akan bekerja keras, aku akan sukses, dan aku akan membawa ibu keluar dari semua kesulitan ini. Aku akan membuktikan pada semua orang bahwa anaknya bisa membahagiakannya. Janji itu menguatkanku, memberanikanku untuk melangkah pergi, meninggalkan kampung halaman dan wanita paling berharga dalam hidupku, dengan satu keyakinan. Aku akan kembali dengan membawa kemenangan. Bus malam yang kutumpangi mengeluarkan bunyi menggeram yang parau sebelum akhirnya diam di terminal yang ramai dan asing. Begitu aku melangkah turun, sebuah dunia baru yang sama sekali berbeda dengan kampung halaman menyambutku dengan keras. Jakarta. Namanya begitu besar dalam anganku, penuh dengan janji kemewahan dan kesuksesan yang selama ini hanya kulihat di layar kaca. Namun, realitasnya menghantamku seperti tamparan. Udara panas dan lembab yang berbaur dengan asap knalpot langsung memenuhi paru-paru, membuatku sedikit terbatuk. Suara klakson, deru mesin, dan teriakan para calo menciptakan simfoni kekacauan yang memekakkan telinga. Aku berdiri di tengah kerumunan, memegang erat koper tua bapak, merasa sangat kecil dan tersesat. Peta yang kucetak dari warnet kampung terasa tidak berguna di tengah labirin beton dan manusia yang bergerak begitu cepat ini.
Setelah hampir 2 jam tersesat dan bertanya pada banyak orang yang sebagian besar tidak sabar atau bahkan mengabaikanku, akhirnya aku menemukan alamat kontrakan yang kucari. Sebuah gang sempit dan gelap di belakang pusat perbelanjaan megah. Kontrakanku adalah sebuah kamar berukuran tidak lebih dari 3x3 meter, dengan dinding yang lembab dan berjamur. Sebuah dipan kayu tanpa kasur, sebuah meja kecil, dan sebuah jendela yang menghadap ke dinding tetangga. Bau apek menyambutku, bercampur dengan bau mie instan dari kamar sebelah. Inilah yang mampu kubeli dengan uang pas-pasan dari tabungan terakhir ibu dan sedikit yang kukumpulkan dari kerja serabutan di kampung. Hatiku sempat tercekat, membandingkan kamar sederhana ini dengan rumah kami yang meski tua dan reyot, tapi selalu harum dengan wangi bunga melati yang ibu tanam dan masakannya yang sederhana namun penuh cinta. Keesokan harinya, aku langsung memulai pencarian kerja. Dengan mengenakan baju terbaik yang kubawa, kemea biru tua yang sudah agak lusuh dan celana hitam yang sudah mulai pudar, aku berjalan dari satu kantor ke kantor lainnya, menyerahkan CV yang kucetak dengan penuh harap. Jawabannya hampir selalu sama, kami akan menghubungi Anda. Atau untuk posisi itu sudah terisi. Minggu pertama berlalu tanpa panggilan. Uang di dompet semakin menipis. Aku mulai mengurangi makan, dari 2 kali menjadi sekali sehari, seringkali hanya dengan nasi putih dan telur rebus atau indomie yang ku bagi untuk 2 waktu makan. Rasa lapar menjadi teman tetap, tapi yang lebih menyiksa adalah rasa kesepian dan kerinduan yang mendera. Malam-malam di kamar kontrakan yang pengap terasa sangat sunyi. Tangisanku seringkali tertahan di bantal yang sudah usang, air mata untuk ibu yang kutinggal, untuk ketakutan akan kegagalan, dan untuk Jakarta yang ternyata begitu dingin dan kejam. Namun, di tengah semua keputusasaan itu, bayangan wajah ibu dan janjiku padanya selalu menjadi penyelamat. Aku ingat matanya yang berlinang air mata saat melepas kepergianku, tapi juga harapan yang tersimpan di dalamnya. Aku tidak boleh menyerah. Kegagalan bukan sebuah pilihan. Aku mulai memperluas pencarian, tidak hanya ke kantor-kantor megah, tapi juga toko-toko kecil, restoran, bahkan menjadi buruh lepas pengemas barang di sebuah gudang. Akhirnya, setelah hampir sebulan hidup dalam ketidakpastian, sebuah panggilan datang. Sebuah perusahaan kecil membutuhkan office girl. Gajinya tidak besar, bahkan bisa dibilang pas-pasan untuk hidup di Jakarta, tapi itu adalah awal. Saat aku menerima telepon itu, tangisanku pecah lagi, tapi kali ini adalah tangisan kelegaan. Jakarta mungkin telah menyambutku dengan keras, tapi aku masih berdiri. Mimpi untuk membahagiakan ibu masih menyala, menjadi lentera yang menerangi kegelapan di kamar kontrakanku yang sempit dan menjadi kekuatan untuk terus bertahan di tengah kerasnya kehidupan rantau. Hari-hari pertama sebagai office girl di perusahaan kecil itu bagaikan menjalani bootcamp kehidupan baru. Tugas-tugasku beragam, dari menyiapkan kopi dan teh untuk atasan dan tamu, mengarsipkan dokumen-dokumen yang menumpuk berdebu di gudang belakang, hingga mengatur jadwal meeting yang selalu berantakan karena bos yang mudah lupa. Kakiku pegal melintasi lantai marmer yang licin dengan sepatu hak rendah bekas yang sudah mulai menggesek kulit dan meninggalkan lepuhan-lepuhan kecil. Tanganku perih terkena cipratan air panas dari termos atau karena kertas yang memotong jari. Setiap malam, aku pulang ke kontrakan dengan tubuh yang lunglai dan pikiran yang penuh dengan instruksi-instruksi yang harus kuingat besok. Namun, di balik semua kelelahan itu, ada kepuasan yang dalam. Aku memiliki pekerjaan. Aku bisa mandiri. Setiap akhir pekan, ketika gaji pertama itu akhirnya masuk ke rekening, jumlah yang bagi banyak orang mungkin tidak seberapa, bagiku terasa seperti harta karun. Aku menghitungnya berulang kali di layar ATM yang redup, memastikan tidak ada salah lihat. Sebagian besar langsung aku transfer kepada ibu, menyisakan hanya sedikit untuk hidup selama 2 minggu ke depan. Perjalanan karirku tidak berhenti di situ. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan meja rapat setelah acara yang berantakan, seorang peserta meeting yang terburu-buru meninggalkan flash disknya. Aku menyimpannya dan, setelah mencari melalui dokumen-dokumen meeting, menemukan kontaknya. Ku kembalikan flash disk itu keesokan harinya. Pria itu, Pak Arif, ternyata adalah pemilik sebuah agensi konten digital kecil. Sebagai ucapan terima kasih, dia menawarkanku proyek kecil,
menulis 3 artikel untuk blog kliennya tentang tips keuangan untuk ibu rumah tangga. Jantungku berdebar kencang. Menulis? Itu adalah passion yang selama ini kubuang karena di kampung dianggap tidak menghasilkan uang. Aku menyanggupinya tanpa pikir panjang, meski harus begadang di kontrakan setelah seharian bekerja, ditemani lampu neon yang berkedip-kedip dan semilir angin malam yang masuk dari celah jendela. Aku menulis dengan sepenuh hati, mengingat-ingat pengalaman ibu mengelola uang yang pas-pasan, dan meneliti sebisa mungkin dengan kuota internet yang terbatas. Hasilnya, Pak Arif sangat puas. Tulisanmu mengalir, Dinda. Jujur dan mudah dimengerti, pujinya melalui telepon. Kata-katanya bagai air segar di padang pasir yang kering. Proyek itu diikuti dengan proyek-proyek lain. Aku mulai menjadi penulis lepas untuk konten website, media sosial, bahkan mulai menerima orderan untuk menulis caption iklan. Penghasilanku mulai bertambah, perlahan tapi pasti. Tidak lagi hanya cukup untuk hidup, tapi sudah mulai bisa menabung. Dan yang paling membahagiakan, ketika aku bisa mengirimkan uang yang lebih besar dari biasanya kepada ibu. Bukan hanya sekadar untuk biaya hidup sehari-hari, tapi dengan pesan teks yang kububuhi emotikon hati. Bu, uang ini untuk perbaiki atap yang bocor di kamar mandi ya. Biar ibu tidak kehujanan lagi waktu ke belakang. Perbaikan atap itu adalah simbol pertama kemenangan kami. Itu adalah bukti nyata bahwa jerih payahku, air mata di malam hari, dan rasa rindu yang tertahan, tidak sia-sia. Setiap kali transfer itu berhasil, aku bisa membayangkan senyum ibu, mungkin juga air matanya yang berlinang bahagia. Itu memberiku energi untuk bekerja lebih keras lagi. Jakarta masih kejam, masih penuh dengan kompetisi dan kesendirian, tetapi sekarang ada jalur kecil yang mulai terbuka. Sebuah jalur yang kubuka sendiri dengan ketekunan dan sebuah flash disk yang tertinggal. Rezeki memang datang dari tempat yang tidak terduga, dan aku bersyukur telah siap menyambutnya ketika ia mengetuk pintu. Ritual malam yang paling kutunggu-tunggu di kontrakan sempitku adalah saat jarum jam menunjukkan pukul 9. Dunia yang riuh di luar perlahan mereda, digantikan oleh bunyi jangkrik dan kadang-kadang lolongan anjing dari kejauhan. Di dalam kamar, hanya ada cahaya redup dari lampu meja dan layar ponsel yang menyala. Itulah waktunya untuk menelepon ibu. Sebelum menekan tombol hijau, aku selalu mengambil napas dalam-dalam, menyiapkan senyum terbaikku, dan memastikan suaraku terdengar riang dan penuh energi. Panggilan video itu adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia kami yang berbeda, keramaian Jakarta yang impersonal dengan kedamaian kampung halaman yang mulai kuhilang. Assalamualaikum Bu, sapaku, berusaha menyembunyikan kelelahan di balik senyum lebar. Waalaikumsalam Dinda, sahut ibu dari seberang. Suaranya, meski kadang terputus-putus karena sinyal yang tidak stabil, selalu saja berhasil menghangatkan relung hatiku yang paling dalam. Wajahnya muncul di layar, disinari lampu minyak atau lampu neon yang lebih terang dari lampu mejaku, sebuah perubahan kecil yang membuatku tersenyum. Percakapan kami selalu dimulai dengan hal-hal sederhana. Ibu akan bercerita dengan semangat, matanya berbinar-binar. Dinda, atapnya sudah tidak bocor lagi. Tukangnya kemarin bilang, pekerjaannya rapi. Sekarang ibu mandi sore tidak takut kemasukan air hujan lagi. Atau, ibu sudah beli tabung gas yang baru, Dint. Masak jadi jauh lebih cepat, tidak perlu kipas-kipas pakai kardus lagi. Aku mendengarkan dengan saksama, menelan setiap kata, membayangkan setiap adegan yang dia ceritakan. Kebahagiaannya adalah obat paling ampuh untuk mengusir segala penat dan kerinduan. Aku bisa melihat bagaimana bahu ibu yang biasanya membungkuk karena beban, sekarang terlihat lebih ringan. Ada cahaya baru di matanya, cahaya yang sempat memudar setelah bapak pergi dan kehidupan terasa semakin sulit. Terkadang, ibu menunjukkan hasil karyanya melalui video. Aku diajak keliling rumah melalui layar ponsel. Lihat, lantai kamar mandinya sudah ibu pel bersih. Sekarang enak, tidak licin lagi, katanya, mengarahkan kameranya ke lantai yang masih basah. Atau, kulkasnya sudah datang, Dinda. Ibu taruh di sini, di pojok dapur. Pas sekali. Aku tersenyum melihat betapa bangganya dia dengan setiap perbaikan kecil itu. Hal-hal yang bagi orang kota mungkin biasa saja, bagi kami adalah pencapaian besar.
Aku merasa semua kerja kerasku, semua lembur yang kujalani, semua rasa kesepian yang kutahan, terbayar lunas pada detik-detik itu. Melihat senyum ibu, mendengar tawanya yang lepas, adalah gaji yang tidak ternilai harganya. Percakapan kami seringkali berlangsung hingga berjam-jam, membahas hal-hal sepele hingga impian-impian besar. Ibu selalu mengingatkanku untuk jaga kesehatan, jangan begadang, dan jangan lupa makan. Aku pun selalu menanyakan kabar tetangga, tentang kucing peliharaan ibu yang nakal, dan tentu saja, tentang tanaman melatinya. Momen-momen itu adalah penawar racun bagi kerasnya Jakarta. Setelah menutup telepon, kamar kontrakanku yang sunyi dan pengap tidak lagi terasa mengisolasi. Rasanya hangat, karena baru saja diisi oleh cinta dan kebanggaan dari seorang ibu yang jaraknya ratusan kilometer. Itulah yang memberiku kekuatan untuk membuka laptop lagi, menyelesaikan satu artikel lagi, dan terus berjuang. Karena aku tahu, di ujung lain sana, ada seorang wanita yang tidak hanya menunggu kiriman uang, tetapi juga menunggu kabar, menunggu cerita, dan yang paling penting, menunggu kepulangan anaknya yang suatu hari nanti akan membawa lebih banyak kebahagiaan. Perubahan di rumah ibu, yang bagiku adalah sumber kebahagiaan dan kebanggaan, ternyata mulai memantulkan bayangan lain di mata tetangga. Perlahan-lahan, tapi pasti, nada cerita ibu di telepon mulai berubah. Semangatnya yang biasanya menyala-nyala ketika bercerita tentang perbaikan rumah, mulai diselipi oleh desahan kecil dan jeda yang sedikit lebih panjang. Awalnya samar, seperti selaput tipis yang menutupi kegembiraannya. "Dinda, tadi Bu Sinta lewat, bilangnya rumah kita sekarang wah," ujar ibu suatu malam, suaranya tidak seceplas biasanya. "Tapi kok nada suaranya, ibu rasa tidak enak ya?" Seperti sindiran. Aku, yang masih disibukkan dengan deadline menulis dan tekanan kerja di kantor, mencoba menepisnya. "Sudah Bu, mungkin ibu saja yang terlalu sensitif. Orang kan memang suka komentar." Namun, laporan-laporan kecil itu mulai berdatangan dengan frekuensi yang mengganggu. Ibu bercerita tentang bagaimana tetangga yang dulu sering mampir untuk minum teh dan sekadar mengobrol, sekarang hanya melambai dari depan pagar lalu berjalan cepat. "Mereka bilang sibuk, Dinda. Tapi ibu lihat mereka masih ngerumpi di depan rumah Bu RT," keluhnya. Suatu kali, ia bercerita dengan suara sedih tentang seorang ibu yang biasanya meminjamkan peralatan dapur. Tiba Tata mengatakan bahwa pancinya sedang dipakai ketika ibu ingin meminjamnya untuk membuat dodol. Padahal, ibu lihat panci itu ada di dapur, bersih, ujarnya, dan aku bisa mendengar betapa hal itu melukainya. Aku mulai waspada. Ini bukan lagi sekadar kekhawatiran ibu yang berlebihan. Puncaknya adalah ketika ibu membeli kompor gas baru, menggantikan kompor minyak tanah yang sudah berkarat dan berbahaya. Itu seharusnya menjadi kabar gembira. Tapi yang kudengar di telepon adalah suara ibu yang hampir bergetar. Tadi pagi, waktu tukang gas antar, sekumpulan ibu-ibu sedang kumpul di depan rumah. Mereka diam saja, Dinda. Hanya memandangi. Lalu, yang ibu dengar, Bu Siska bilang, "Wah, janda-janda sekarang hidupnya enak ya, bisa beli ini itu. Anaknya kirim uang dari mana ya?" Kata-kata itu seperti silet yang menyayat. Aku membayangkan ibu berdiri di teras, merasa diawasi dan dihakimi untuk sesuatu yang seharusnya adalah hal baik. Aku marah. Darahku mendidih membayangkan ekspresi sinis para tetangga itu. "Abai saja Bu. Itu urusan mereka. Yang penting ibu nyaman," kataku, berusaha meyakinkannya dan juga diriku sendiri. Tapi kecemburuan itu seperti api kecil yang mulai menyala. Ia tidak lagi hanya berupa bisikan. Ia mulai menjelma menjadi sikap yang nyata. Ibu mulai merasa seperti orang asing di kampungnya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini mulai terasa seperti sangkar kaca di mana setiap gerak-geriknya diawasi dan dinilai. Aku, dari jauh, merasa tidak berdaya. Aku bisa mengirim uang, tapi aku tidak bisa melindungi ibu dari pandangan sinis dan kata-kata pedas mereka. Rasa bersalah mulai menyelinap. Apakah kiriman uangku justru membuat kehidupan ibu lebih sulit? Apakah usahaku untuk membahagiakannya malah mengundang malapetaka? Pertanyaan-pertanyaan itu menggangguku di sela-sela kesibukan, menjadi bayangan hitam yang mengikuti setiap pencapaian kecil yang kuraih.
Jakarta masih keras, tapi sekarang, kampung halaman yang selalu kurindukan mulai menunjukkan wajahnya yang lain, wajah yang dingin dan penuh keiri hatian. Kulkas itu adalah impian lama ibu. Selama ini, ibu harus belanja ke warung setiap hari untuk membeli es batu dan menyimpan lauk paut seadanya di lemari kayu yang rawan didatangi semut. Aku masih ingat betapa seringnya ibu mengeluh tentang ikan asin yang cepat berjamur atau sayuran yang layu sebelum sempat dimasak. Maka, ketika gajian plus bayaran dari 2 proyek menulis besar masuk, hal pertama yang terpikir adalah membeli kulkas untuk ibu. Aku menghabiskan waktu berjam-jam membandingkan model dan harga secara online, memastikan aku mendapatkan yang terbaik dengan budget yang ada. Akhirnya, sebuah kulkas 1 pintu merek ternama, tidak terlalu besar tapi cukup untuk kebutuhan ibu, dipesan dan dikirim langsung ke alamat kampung. Jantungku berdebar-debar menanti reaksi ibu. Saat telepon malam itu tersambung, suara ibu terdengar berbeda. Ada getar gugup di balik kata-katanya. "Kulkasnya sudah sampai, Dinda. Besar juga ya," katanya. Aku menyeringai senang, menunggu cerita kegembiraannya. Tapi yang kudengar berikutnya adalah suara lirih dan hampir seperti bisikan. Tadi waktu diantar, banyak yang lihat. Mereka berkerumun di depan pagar. Aku bisa membayangkan pemandangan itu. Ibu berdiri di teras, dikelilingi oleh puluhan pasang mata yang mengamati setiap detil dari barang baru itu, menimbang-nimbang, menghakimi. Bu Siska bilang, "Wah, jangan-jangan isinya duit nih, sampai butuh kulkas besar gini." Lalu yang lain cuma tertawa kecil. Kata-katanya jatuh seperti batu ke dalam air, menenggelamkan kegembiraan yang sempat aku rasakan. Keesokan harinya, cerita itu berlanjut dengan nada yang semakin suram. Ibu bercerita bahwa beberapa tetangga yang biasanya mampir, sekarang justru menjauh. Mereka seperti sungkan, Dinda. Atau mungkin, tidak enak hati, ujarnya, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Tapi kemudian, dia menyampaikan hal yang paling menyakitkan. Seorang ibu yang biasa akrab dengannya, tiba-tiba berkomentar saat berpapasan di jalan, "Hidup mewah sekarang ya, Bu. Sudah pakai kulkas, nanti beli AC lagi, kali." Ibu hanya bisa diam, tidak tahu harus menjawab apa. "Rasanya, Dinda, seperti aku melakukan dosa besar hanya karena punya kulkas," keluhnya, suaranya parau. Aku membayangkan ibu berdiri di dapur, memandangi kulkas baru itu bukan dengan rasa syukur, tapi dengan beban dan rasa bersalah. Barang yang seharusnya mempermudah hidupnya, justru menjadi sumber tekanan sosial. Aku mencoba membesarkan hatinya. Ibu tidak perlu pedulikan omongan mereka. Itu milik ibu, hasil jerih payah kita berdua. Mereka iri, Bu, karena tidak bisa seperti ibu. Tapi nasihatku terasa hampa dan jauh. Aku tidak ada di sana untuk membela ibu, untuk berdiri di sampingnya dan menatap mata orang-orang yang berbisik itu. Aku hanya bisa mendengar getaran ketidaknyamanannya melalui telepon, dan itu membuatku merasa sangat tidak berdaya. Kulkas yang seharusnya menjadi simbol kemajuan kami, justru menjadi monumen kecemburuan yang mulai memisahkan ibu dari komunitasnya. Es yang membeku di dalamnya terasa seperti metafora untuk hubungan ibu dengan tetangga-tetangga yang mulai membeku oleh prasangka dan iri hati. Jakarta memberiku uang untuk membeli kenyamanan, tetapi sekaligus mengambil away kedamaian yang paling ibu butuhkan, rasa diterima di tempatnya sendiri. Perubahan di kampung tidak lagi seperti selaput tipis yang samar, ia kini telah berubah menjadi tembok tebal yang nyata dan terasa menyekat. Ibu, yang dulu adalah bagian dari denyut nadi kehidupan kampung, tiba-tiba merasa seperti orang asing yang mengamati dari balik jendela rumahnya sendiri. Ritual sosial yang biasa ia jalani mulai terputus satu persatu, seperti benang yang dicabut dari anyaman kain. Awalnya adalah undangan arisan bulanan yang tidak lagi datang. Ibu menunggu-nunggu, seperti biasa, tapi pesan singkat atau secari kertas undangan yang biasanya diselipkan di pagar tidak kunjung tiba. "Mungkin mereka lupa, Dinda," bisik ibu di telepon suatu malam, mencoba mencari pembenaran yang tidak menyakitkan. Tapi ketika ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Bu RT, jawabannya membuatnya terpukul. "Oh, arisannya bubar, Bu. Yang mau ikut sudah tidak ada,"
kata Bu RT dengan nada datar, padahal ibu tahu persis bahwa arisan itu masih berjalan karena ia melihat para ibu berkumpul di rumah Bu RT minggu lalu. Rasanya seperti ditampar. Ibu pulang dengan langkah gontai dan hati yang terluka. Kemudian, ada selamatan untuk kelahiran anak tetangga sebelah. Biasanya, ibu adalah salah satu yang pertama ditanya untuk membantu menyiapkan makanan atau paling tidak, diundang untuk datang dan makan bersama. Kali ini, tidak ada yang mengetuk pintunya. Suara riuh rendah dari rumah sebelah sampai ke kuping ibu, tapi ia tidak diikutsertakan. Ia duduk sendiri di ruang tamu, mendengarkan gelak tawa dan obrolan yang hanya berjarak beberapa meter, namun terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Mungkin mereka pikir ibu sibuk, Dinda, ujarnya kepadaku, suaranya kecil dan penuh keraguan. Tapi aku bisa mendengar betapa pedihnya ia. Ini bukan tentang arisan atau selamatan semata. Ini tentang pengucilan. Ini tentang secara sistematis dihapus dari peta sosial komunitas tempat ia telah hidup puluhan tahun. Yang paling menyakitkan adalah ketika ibu mencoba untuk mengambil inisiatif. Ia membuat kue lapis tradisional, spesialitasnya, dan membawanya ke rumah Bu Siska yang sedang mengadakan syukuran kecil. Bukannya diterima dengan hangat, ibu justru disambut dengan tatapan kaget dan canggung. Wah, terima kasih Bu. Tapi kami sudah kebanyakan makanan. Silakan diminum tehnya saja, kata Bu Siska dengan senyum kaku, tanpa sekalipun menyentuh kue yang dibawa ibu. Piring kue itu pun dibawa pulang kembali, tidak tersentuh, menjadi simbol penolakan yang nyata dan menyakitkan. Ibu menangis di telepon malam itu. Apa yang salah dengan ibu, Dinda? Kenapa mereka memperlakukan ibu seperti penyakit? Tangisnya menyayat hatiku. Aku merasa marah, sangat marah, pada mereka semua. Tapi lebih dari itu, aku merasa sangat bersalah. Aku yang jauh di Jakarta, dengan kiriman uang yang kubanggakan, telah secara tidak sengaja memuluskan pengucilan ini. Aku telah mengubah ibu menjadi orang yang berbeda, dan dalam komunitas yang homogen, perbedaan adalah dosa. Perubahan sikap itu terasa seperti kabut dingin yang perlahan menyelimuti rumah ibu. Ia mulai enggan keluar rumah, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Ia takut bertemu dengan tatapan yang menilai, dengan bisikan yang menyudutkan. Rumah yang telah diperbaiki dengan susah payah, yang seharusnya menjadi istana kecil kebahagiaannya, kini berubah menjadi penjara yang indah namun sunyi. Ia terkungkung oleh pandangan sinis dan keiri hatian orang-orang yang dulu disebutnya teman. Aku, dari seberang telepon, hanya bisa mendengarkan dan memberikan kata-kata penghiburan yang terasa semakin kosong. Jakarta memberiku uang, tetapi mengambil away komunitas ibu. Dan pada malam-malam yang sunyi, aku mulai bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah ini semua sepadan? Apakah kemakmuran materi ini layak dengan kesepian dan luka batin yang harus ditanggung ibu? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung berat, tanpa jawaban yang memuaskan. Racun keiri hatian yang awalnya hanya menetes, kini mulai mengalir deras, meracuni setiap sudut kampung. Bisikan-bisikan jahat itu tidak lagi hanya terbatas pada pandangan sinis atau komentar yang terdengar samar. Ia telah berevolusi menjadi narasi yang sengaja dibentuk dan disebarluaskan, ditujukan untuk menghancurkan nama baik kami. Pelopornya adalah Bu Siska, wanita yang sejak dulu dikenal memiliki mulut tajam dan hati yang sempit. Perkembangannya yang biasa-biasa saja dan kehidupan rumah tangganya yang pas-pasan membuatnya tidak tahan melihat ibu, seorang janda, bisa hidup semakin baik. Awalnya, bisikan itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah tidak bersalah. Dinda kan kerjanya cuma jadi office girl di Jakarta ya? Gajinya biasa aja pasti. Kok bisa ya kirim uang segitu banyak buat ibunya? Bisikan itu disebar di warung-warung kopi, di depan pagar rumah, dan saat para ibu menjemur padi. Lalu, pertanyaan itu berubah menjadi tuduhan yang lebih keji. Jangan-jangan Dinda dapat kerjaan yang enak di kota. Makanya duitnya banyak. Perempuan muda, cantik, hidup sendiri di Jakarta, pasti banyak godaannya. Kata-kata itu diucapkan dengan alis yang diangkat dan senyum yang penuh arti, meninggalkan ruang untuk interpretasi yang jahat. Ibu pertama kali mendengar desas-desus ini dari Bu RT yang baik hati, yang membisikannya dengan wajah prihatin. Ibu, hati-hati dengan omongan orang.
Mereka mulai tidak karuan bicaranya tentang Dinda, katanya. Ibu pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu, suaranya nyaris tidak terdengar ketika menelepon aku. Dinda, mereka bilang kamu kerja tidak halal, isaknya, seolah tidak sanggup mengucapkan kata-kata kotor yang dilontarkan tentang anaknya. Aku membeku. Darahku serasa mendidih lalu membeku dalam sekejap. Kemarahan yang begitu besar menyala-nyala di dadaku, hingga aku hampir tidak bisa bernapas. Kerja tidak halal. Tuduhan itu begitu mudahnya dilontarkan, menghina setiap tetes keringat, setiap begadang, setiap lelah yang kualami untuk bisa mengirim uang kepada ibu. Aku mencoba meyakinkan ibu, suaraku berusaha tetap tenang meski tangan ini gemetar memegang telepon. Itu fitnah, Bu. Mereka iri. Mereka tidak tahu jerih payahku di sini. Aku kerja halal, Bu. Aku menulis, Ibu. Hasil dari pikiran dan tanganku sendiri. Tapi bisikan jahat itu seperti asap yang menyebar, lebih cepat dan lebih efektif daripada kebenaran. Ibu mencoba membela, mencoba meluruskan. Saat ada yang bertanya dengan nada menyindir, ia dengan berani menjawab, Dinda, saya penulis. Dia dapat uang dari menulis artikel. Tapi jawabannya hanya ditanggapi dengan tawa kecil dan anggapan bahwa ibu hanya menutupi aib anaknya. Iya, Bu. Nulis apa ya? Nulis surat cinta kali ya? Ledek seseorang membuat yang lain tertawa. Puncaknya adalah ketika bisikan itu sampai ke telinga seorang ustaz di kampung. Bu Siska dan kroni-kroninya dengan sengaja memancing dengan pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya uang yang didapat dari pekerjaan haram? Kalau orang tua memakainya, dapat dosa juga tidak? Pertanyaan itu jelas-jelas ditujukan pada ibu. Ustaz itu, tanpa tahu konteks sebenarnya, menjawab secara umum tentang pentingnya mencari rezeki yang halal. Jawaban itu lalu dipelintir dan disebarkan seolah-olah sang ustaz telah mengonfirmasi bahwa uangku adalah haram. Ibu, yang taat beragama, sangat terpukul. Ia mulai ragu, mulai bertanya-tanya. Dinda, kamu yakin uangmu halal? Ibu tidak mau makan dari uang yang haram, tanyanya dengan suara lemah penuh ketakutan. Pertanyaannya itu seperti pisau yang menyayat hatiku. Bukan karena aku tersinggung, tapi karena fitnah mereka telah berhasil meracuni pikiran ibu yang polos dan taat. Mereka tidak hanya menyerangku, tetapi juga merampas kedamaian batin ibu, keyakinannya pada anaknya sendiri. Aku merasa sangat tidak berdaya. Jarak ratusan kilometer tiba-tiba terasa seperti jurang yang tak teratasi. Bagaimana aku bisa melawan bisikan jahat yang menyebar seperti api di rumput kering, sementara aku terjebak di kota ini? Bisikan-bisikan itu mungkin tidak mematahkan tulang, tetapi mereka perlahan-lahan membunuh semangat ibu dan mengikis keyakinanku bahwa semua perjuangan ini ada artinya. Pencapaian terbesarku sejak merantau datang ketika perusahaan tempatku kerja side job sebagai penulis konten memberikan bonus yang sangat besar untuk sebuah proyek besar yang kupimpin. Jumlahnya hampir setara dengan gaji setahun di kantor. Kepalaku penuh dengan ide. Aku ingin melakukan sesuatu yang benar-benar istimewa untuk ibu, sesuatu yang tidak hanya memudahkan hidupnya, tetapi juga menjadi simbol nyata bahwa jerih payah kami telah membuahkan hasil. Musim kemarau yang panas dan menyengat di kampung selalu menjadi keluhan ibu. Maka, keputusan itu jatuh. Aku akan memasang AC di kamar tidurnya. Prosesnya tidak mudah. Aku harus mengatur semuanya dari jauh, dari memilih merek yang hemat energi dan reliable, mencari tukang yang bersedia dipesan online dan bekerja dengan baik, hingga meyakinkan ibu yang awalnya menolak karena dianggapnya boros dan berlebihan. Dinda, ibu tidak perlu AC. Ibu sudah terbiasa pakai kipas angin, protesnya. Tapi kali ini, aku bersikeras. Ini untuk kesehatan ibu, biar ibu bisa tidur nyenyak, tidak kepanasan. Akhirnya, dengan setengah hati, ibu menyetujui. Hari pemasangan AC itu seperti sebuah acara besar. Truk kecil mengantarkan unit AC split putih mengkilap yang tampak sangat modern dibandingkan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Tukangnya datang dengan peralatan lengkap. Dan seperti yang bisa diduga, kehadiran mereka menarik perhatian hampir seluruh kampung. Orang-orang berkerumun, bukan untuk membantu, tetapi untuk menyaksikan, untuk mengomentari, untuk menilai.
Ibu, yang awalnya canggung, mencoba bersikap biasa, menyuguhkan teh kepada tukang yang bekerja. Tapi aku bisa membayangkan betapa tidak nyamannya dia, merasa seperti hewan di kebun binatang yang diamati setiap gerak-geriknya. Malamnya, telepon dari ibu tidak lagi mengandung air mata, tetapi sebuah keheningan yang dalam, hampir seperti ketakutan. AC-nya sudah terpasang, Dinda. Dingin sekali, katanya, tapi suaranya datar. Lalu, dia bercerita. Sepanjang hari, tidak ada yang berhenti di depan rumah. Mereka hanya melambai, melihat, lalu pergi dengan wajah yang... Ibu tidak tahu, Dinda. Seperti marah atau jijik. Dia bercerita tentang komentar yang didengarnya dari jendela yang terbuka. Dengar-dengar, Bu RT akan ngadain rapat. Katanya soal ibu. Soal AC ini. Mereka bilang ibu pamer, tidak menghargai tetangga yang masih kepanasan, tidak lagi menjunjung adat kesederhanaan kampung. Kata-kata itu diucapkan dengan getar ketakutan. AC yang seharusnya memberikan kenyamanan, justru menjadi monster yang mengundang malapetaka. Aku mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa mereka tidak berhak, bahwa ini adalah rumah dan hak ibu. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, aku tahu. Aku telah membuat kesalahan besar. Aku telah membawa simbol kemewahan perkotaan yang terlalu vulgar, terlalu mencolok, ke dalam lingkungan yang masih memegang erat nilai-nilai kesederhanaan dan kesetaraan. AC split itu bukan lagi sekadar alat pendingin ruangan. Ia telah menjadi bendera berwarna merah yang dikibarkan di hadapan banteng-banteng keiri hatian. Ia adalah bukti fisik yang tidak terbantahkan bahwa kami telah meloncat terlalu tinggi, terlalu cepat, dari status kami yang sebelumnya. Ia memicu amarah yang tidak lagi bisa disembunyikan dengan bisikan-bisikan. Rapat warga yang disebut-sebut oleh ibu terasa seperti ancaman yang nyata, seperti badai yang akan segera datang dan menghancurkan segala sesuatu yang telah kami bangun dengan susah payah. AC itu adalah puncak gunung es dan aku, dari jauh, hanya bisa menunggu gunung es itu runtuh dan menimpa ibu, seorang diri di tengah lautan permusuhan itu. Suasana di kampung setelah pemasangan AC itu seperti bubuk mesiu yang hanya menunggu percikan api. Keiri hatian yang selama ini disimpan dalam bisikan dan pandangan sinis, kini mulai mengkristal menjadi kemarahan yang terbuka dan terorganisir. Bu Siska, yang merasa posisinya sebagai pemimpin opini publik terancam oleh kemakmuran ibu yang semakin tak terbendung, mulai aktif mengobarkan sentimen. Ia berkeliling dari rumah ke rumah, berbicara dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Kita ini masyarakat yang sederhana, ya. Hidup rukun dan bersahaja. Kalau ada satu orang yang tiba-tiba hidup mewah, tidak hanya sombong, tapi juga mengganggu kerukunan kita. Seperti duri dalam daging, bisiknya kepada para ibu-ibu yang dengan mudah terpengaruh. Ketua RT, Pak Jono, yang sebenarnya juga iri dan merasa dilewati oleh kemajuan ibu yang tidak melibatkannya, dengan mudah terhasut. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk menegaskan wibawanya dan sekaligus melampiaskan keiriannya sendiri. Atas desakan Bu Siska dan beberapa warga lainnya yang telah diracuni pikiranannya, ia setuju untuk mengadakan sebuah pertemuan warga. Namun, pertemuan ini bukanlah rapat resmi yang diumumkan secara terbuka. Ini adalah rapat gelap yang sengaja tidak diundangi ibu, karena dialah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Mereka memilih malam hari, di balai pertemuan kampung yang remang-remang, seolah-olah malu pada langit yang menyaksikan niat jahat mereka. Ibu, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, mendengar suara-suara ramai dari arah balai pertemuan. Dengan hati berdebar, ia memberanikan diri untuk mendekat. Dari balik jendela yang tertutup sebagian, ia menyaksikan pemandangan yang membuat darahnya membeku. Puluhan pasang mata warga yang dikenalnya, tetangga yang dulu sering makan di rumahnya, ibu-ibu yang dulu dia bantu saat melahirkan, semuanya berkumpul. Dan di tengah-tengah mereka, Bu Siska berdiri dengan mimik muram, berbicara lantang. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Perilakunya sudah mengganggu ketenangan kampung kita. Anaknya kirim uang dari sumber yang tidak jelas, dan dia pamer dengan barang-barang mewahnya. Ini bukan lagi tentang dia, tapi tentang nilai-nilai kita. Tentang kerukunan kita. Teriakan setuju. Dan anggukan-anggukan bersemangat menyambut pidatonya. Lalu, Pak Jono mengambil alih.
Dengan suara berwibawa yang palsu, ia berkata, untuk menjaga ketertiban dan ketenangan kampung, serta agar tidak menjadi contoh buruk bagi generasi muda, kami memutuskan bahwa ibu harus diberi peringatan. Dia harus menyadari kesalahannya. Suasana hening sejenak. Peringatan seperti apa, Pak? Tanya seorang warga. Bu Siska cepat menyela, dia harus diajak bicara baik-baik. Tapi kalau tidak mau mendengar, kita harus beri konsekuensi. Misalnya, dia tidak lagi diikutsertakan dalam kegiatan warga. Atau, kita tunjukkan bahwa dia tidak diinginkan lagi di sini. Kata-kata itu diucapkan dengan halus, tetapi maknanya kejam, pengucilan. Bahkan, ada bisikan-bisikan dari beberapa orang yang lebih ekstrim tentang mengusir agar tidak mengotori kampung. Ibu tidak sanggup lagi mendengar. Ia berlari pulang dengan tubuh gemetar, air mata mengalir deras. Ia menelepon aku, suaranya nyaris tidak bisa membentuk kata. Dinda, mereka rapat mau usir ibu. Isaknya tersendat-sendat. Aku, di seberang telepon, merasa dunia berputar. Kemarahan, ketidakberdayaan, dan rasa bersalah yang luar biasa menyergapku. Mereka, orang-orang yang sama yang dulu meminjam beras kepada ibu, yang anaknya dititipkan ke ibu, sekarang berkumpul dalam kegelapan untuk memutuskan nasibnya. Rapat itu tidak menghasilkan keputusan resmi di atas kertas, tetapi itu adalah keputusan mati dalam hati mereka. Mereka telah memberikan mandat sosial untuk mengucilkan ibu, untuk membuatnya merasa tidak diinginkan, hingga akhirnya, mereka harap, ia akan pergi dengan sendirinya. Itu adalah pengusiran yang halus, tetapi tidak kalah kejinya. Dan aku, anaknya, yang seharusnya melindunginya, terjebak ratusan kilometer jauhnya, hanya bisa mendengar tangisannya yang penuh ketakutan melalui seutas kabel telepon. Malam itu, kegelapan Jakarta terasa lebih pekat dari biasanya, menyelimutiku dalam keputusasaan yang mendalam. Malam itu, udara Jakarta terasa lebih pengap dari biasanya. Baru saja aku menutup laptop setelah begadang menyelesaikan 3 artikel sekaligus untuk memenuhi deadline. Kepalaku berdenyut-denyut, mata ini perih diterjang cahaya lampu neon yang terlalu terang di kamar kontrakan yang sempit. Rasa lelah yang begitu dalam merasuk ke setiap sendi, tapi di balik itu, ada kepuasan kecil karena telah menyelesaikan pekerjaan dan akan segera mengirimkan uang lagi kepada ibu. Aku hampir tertidur ketika dering telepon yang nyaring dan tak henti-hentinya menyayat kesunyian malam. Jantungku langsung berdebar kencang. Tidak ada seorang pun yang menelponku jam segini, kecuali ada sesuatu yang terjadi pada ibu. Aku meraih ponsel dengan tangan gemetar. Nomor yang terpampang bukanlah nomor ibu. Itu nomor Bu RT, tetangga yang baik yang kadang-kadang meminjamkan teleponnya kepada ibu jika pulsanya habis. Sebuah firasat buruk yang sangat kuat mencengkeram dadaku, membuat napas ini tersendat. Halo? Sapaku, suaraku serak karena kelelahan dan kecemasan. Suara di seberang sana bukanlah suara ibu, juga bukan suara Bu RT yang biasanya ramah. Itu adalah suara seorang perempuan muda, mungkin anak Bu RT, yang bergetar ketakutan. Dinda, ini Sari, anak Bu RT. Ibu kamu, suaranya terputus oleh isakan. Dunia seakan berhenti berputar. Darahku serasa membeku dalam sekejap. Ibu aku kenapa, Sar? Teriakku, sudah tidak bisa menahan diri. Warga, mereka datang ke rumah ibu kamu. Banyak sekali. Teriak-teriak. Bilang ibu kamu harus pergi dari kampung. Katanya ibu kamu menyusahkan, sombong. Ibu kamu nangis, Dinda. Mereka dorong-dorongan. Akhirnya ibu kamu keluar. Barang-barangnya dilempar. Dia sekarang di pos ronda, Dinda. Dia cuma bawa baju yang dia pakai. Dia nangis terus. Pulanglah, Dinda. Cepat. Aku takut. Setiap kata yang diucapkan Sari seperti pukulan palu godam yang menghancurkan diriku. Aku tidak bisa bernapas. Aku melihat sekeliling kamar kontrakanku yang berantakan, poster-poster motivasi yang tiba-tiba terlihat begitu ironis dan menyindir. Inikah hasil jerih payahku? Pikirku dalam kepanikan. Aku mengirim uang untuk membahagiakan ibu, tapi malah menyebabkan dia diusir dari rumahnya sendiri. Dinda, kamu masih di sana.
Suara Sari memecah kekakuan yang melandaku. Aku di sini, Sar. Tolong jagain ibu aku. Bilang ibu, aku segera pulang. Aku berangkat sekarang juga. Suaraku bergetar, hampir tidak terkendali. Setelah menutup telepon, aku berdiri terpaku di tengah kamar. Tubuhku gemetar hebat, digerayangi oleh emosi yang bertubi-tubi. Kemarahan membara pada warga kampung yang tega mengusir seorang janda tua, ketakutan yang luar biasa akan keselamatan ibu, dan rasa bersalah yang paling menyiksa. Ini salahku. Aku yang memicu semua ini dengan kiriman uang dan barang-barang itu. Aku yang tidak waspada dengan keirian mereka. Tanpa berpikir panjang, aku melemparkan beberapa pakaian ke dalam tas ransel. Uang tabungan yang sebenarnya untuk bayar kontrakan, kurai semua. Aku tidak peduli lagi. Satu-satunya hal yang penting adalah sampai ke ibu secepat mungkin. Melindunginya. Membawanya pergi dari tempat yang kejam itu. Aku menerobos keluar kamar, menghampiri terminal bus malam dengan langkah terhuyung-huyung. Setiap detik terasa seperti siksaan. Setiap kilometer yang ditempuh bus meninggalkan Jakarta adalah 1 kilometer yang mendekatkanku pada kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Ibu, wanita paling lembut di dunia, kini terdampar di pos ronda, diusir dari rumah yang telah dia jaga puluhan tahun, oleh orang-orang yang dulu dia anggap keluarga. Telepon malam itu telah merobek seluruh rencanaku, seluruh dunianya, dan meninggalkan luka yang dalam yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Perjalanan pulang kali ini bukanlah perjalanan pulang yang penuh kemenangan seperti yang kubayangkan, tetapi perjalanan penyelamatan, perjalanan penebusan dosa, menuju seorang ibu yang korbankan demi sebuah kemakmuran yang ternyata palsu dan beracun. Bus malam itu melaju dengan geraman mesin yang parau, seakan ikut merasakan kegelisahan yang menggerogoti seluruh tubuhku. Aku duduk di dekat jendela, memandang keluar tanpa benar-benar melihat. Kegelapan di luar hanya diselingi oleh lampu-lampu jalan yang samar atau sesekali lampu kota kecil yang kami lewati. Bayangan-bayangan pohon kelapa dan sawah terlihat seperti siluet raksasa yang menari-nari mengejek dalam kegelapan. Setiap hembusan angin yang menerpa jendela seakan berbisik, "Terlambat, kau terlambat." Pikiran ini tidak bisa berhenti berputar. Aku membayangkan ibu, wanita yang selalu mengenakan senyum lemah itu, berdiri di depan rumahnya sendiri dikelilingi oleh orang-orang yang bermuka masam. Aku membayangkan tangannya yang keriput meraih baju yang dilemparkan begitu saja. Aku membayangkan air matanya yang jatuh di tanah yang telah dia jaga selama puluhan tahun. Setiap bayangan itu seperti pisau yang memutar-mutar di dalam dadaku. Mereka berani, batinku menjerit. Mereka yang dulu meminjam beras, meminta tolong menjaga anak, meminjam uang untuk ke warung, mereka yang sama, kini berbalik menjadi serigala yang menggerogoti satu-satunya keluarga yang kupunya. Kemarahan adalah satu hal. Tapi yang lebih menyiksa adalah rasa bersalah yang begitu dalam, begitu menghancurkan. Ini salahku, bisikan jahat itu tak henti-hentinya mengusik. Aku yang memaksakan kemewahan kota pada kehidupan kampung yang sederhana. Aku yang tidak peka dengan dinamika sosial yang rumit di sana. Aku yang, dalam usaha membahagiakan ibu, justru menjadikannya target. Uang-uang yang kukirim dengan bangga, kulkas, kompor gas, dan akhirnya AC itu, semuanya kini terlihat seperti senjata makan tuan. Mereka bukan lagi simbol cinta, tapi simbol keangkuhan dan kenaifanku. Bus melewati jalan yang berlubang, membuat seluruh tubuhku terguncang. Guncangan itu seakan menggambarkan kehidupan yang kacau balau. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri, tapi yang terlihat adalah wajah ibu yang ketakutan. Aku mencoba tidur, tapi telinga ini seakan terus mendengar tangisannya. 12 jam perjalanan terasa seperti siksaan abadi. Setiap menit adalah sebuah keabadian penantian yang menyiksa. Aku terus memeriksa ponsel, berharap ada kabar dari Sari bahwa itu hanya mimpi buruk, bahwa ibu sudah baik-baik saja. Tapi layar tetap gelap. Hanya kegelapan dan diam yang menyahut. Aku melihat bayanganku sendiri di kaca jendela, wajah seorang perempuan 22 tahun yang lelah, takut, dan dipenuhi amarah. Di balik bayangan itu, seolah ada bayangan para tetangga yang menatap sinis, menyeringai puas melihat kehancuran kami. Mereka iri, kata-kata itu terngiang.
Iri yang berubah menjadi racun, menjadi kebencian, menjadi kekejaman. Tapi apa yang bisa kulakukan? Seorang diri melawan seluruh kampung? Saat fajar mulai menyingsing, menyiram cahaya jingga ke wajahku yang pucat, bus akhirnya mendekati terminal kota kabupaten. Hatiku berdegup kencang, campuran antara ingin segera memeluk ibu dan takut menghadapi kenyataan pahit yang menanti. Perjalanan pulang yang seharusnya penuh sukacita ini berubah menjadi perjalanan yang penuh amarah, penyesalan, dan ketakutan. Aku turun dari bus dengan kaki yang gemetar, siap menghadapi badai yang telah menghancurkan dunia ibu, dan siap untuk membawanya pergi dari segala kepalsuan dan kejahatan yang menyelimuti kampung halaman yang dulu kupanggil rumah. Mobil angkutan pedesaan yang kutumpangi dari terminal bergerak lambat, seolah sengaja memperlambat tibanya aku pada sebuah kenyataan yang kutakuti. Setiap jengkal jalan yang dilewati terasa sangat familiar, namun sekaligus asing dan menusuk. Pohon mangga yang dulu sering kupanjat, warung Pak Dimin tempat aku biasa jajan es sirup, lapangan tempat aku bermain layangan, semuanya seakan memandangku dengan tatapan menyalahkan. Kau yang membawa perubahan, bisiknya. Kau yang memicu semua ini. Begitu sampai di persimpangan terdekat dari rumah, aku melompat turun sebelum kendaraan benar-benar berhenti. Tas ransel di punggung terasa ringan dibandingkan dengan beban di dada. Aku berlari. Napas tersengal-sengal, bukan karena lelah, tapi karena gelombang panik yang menerpa. Kampung itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah pagi. Ada kesan bahwa semua orang bersembunyi di balik jendela mereka, mengintip, menunggu. Rumah kami, yang dengan bangga kubiarkan diperbaiki, sekarang tampak seperti bangunan yang terkutuk. Pagar depan terbuka lebar, seperti mulut yang ternganga dalam jeritan bisu. Dan yang paling membuat hatiku hancur, ada coretan-coretan cat merah menyala di dinding depan. Tulisan-tulisan seperti pergi dan sombong menghiasi dinding yang baru saja dicat ulang. Sebuah pecahan kaca jendela berhamburan di teras, membiarkan angin pagi masuk dan menerbangkan tirai yang dulu ibu jahit sendiri. Aku berdiri terpaku, tidak bisa bergerak, mencoba mencerna vandalisme keji yang dilakukan terhadap tempat yang paling ibu cintai. Lalu, ingatanku melesat ke pos ronda. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju ujung kampung, ke bangunan kayu kecil yang biasanya hanya dipakai saat siskamling. Dan di sanalah, di balik pintu yang setengah terbuka, aku melihatnya. Ibu. Dia duduk terpeluk di bangku kayu panjang, tubuhnya terlipat seperti daun kering yang diinjak-injak. Selimut tua yang biasa ada di kasur, selimut yang sering kami gunakan untuk piknik di ruang tamu, sekarang membungkus tubuhnya yang jelas menggigil kedinginan. Kepalanya menunduk, wajahnya tersembunyi, tapi aku bisa melihat tetesan air mata yang jatuh ke pangkuannya, membasahi kain sarungnya yang sederhana. Dia tampak begitu kecil, begitu rapuh, begitu hancur. Lebih hancur dari rumah kami yang dicoret-coret. Ibu, panggilku, suaraku serak, hampir tidak keluar dari kerongkongan yang tercekat. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang biasanya berbinar penuh kasih, sekarang merah, bengkak, dan kosong. Butuh beberapa detik baginya untuk memfokuskan pandangannya padaku. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa aku benar-benar ada di sana. Dinda, bisiknya, suaranya parau, hancur oleh tangisan dan ketakutan. Dinda nak, maafkan ibu. Ibu tidak bisa jaga rumah. Ibu tidak bisa jaga hadiah-hadiahmu. Rasa sakit yang mendalam menusukku. Dia meminta maaf. Dia yang meminta maaf, setelah diperlakukan seperti sampah oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Aku bergegas mendekat dan merangkulnya erat-erat. Tubuhnya terasa sangat ringan dan ringkih dalam pelukanku. Aku bisa merasakan setiap tulang rusuknya, setiap getaran ketakutannya. Aroma khas tubuhnya, campuran sabun mandi sederhana dan minyak kayu putih, kini tercampur dengan bau air mata dan keputusasaan. Mereka datang banyak nak, isaknya pecah di bahuku. Teriak-teriak, bilang ibu harus pergi. Bilang ibu sumber masalah. Barang-barang, beberapa ada yang mereka lempar. Ibu takut. Ibu cuma bisa lari. Aku mendekapnya lebih kuat, berusaha memberikan kehangatan pada tubuhnya yang dingin, memberikan rasa aman pada jiwanya yang terluka.
Kemarahanku pada warga kampung membara seperti api, tetapi di saat itu, yang lebih penting adalah ibu. Air mataku akhirnya tumpah, bercampur dengan rambutnya yang sudah beruban. Kami duduk seperti itu di pos ronda yang dingin, 2 orang perempuan, ibu dan anak, terusir dan terasing, berpegangan erat di tengah puing-puing kepercayaan dan kampung halaman. Pertemuan yang seharusnya penuh pelukan hangat dan tawa, berubah menjadi pertemuan yang menyayat hati di sebuah tempat yang bukan rumah, di antara luka dan pengkhianatan. Dan pada detik itu, aku tahu. Kampung ini bukan lagi rumah kami. Rumah adalah di mana ibu merasa aman. Dan aku akan membawanya pergi dari sini, menjauhkan dia dari segala kejahatan dan keirian yang telah meracuni tempat ini. Setelah berhasil menenangkan ibu dan membawanya ke rumah Bu RT yang baik hati untuk beristirahat sejenak, sebuah amarah membara yang belum pernah kurasakan sebelumnya mulai menguasai seluruh diriku. Darah ini terasa mendidih di pembuluh nadi, setiap denyutnya adalah dentuman kemarahan terhadap ketidakadilan yang dilakukan pada orang yang paling kucintai. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus menghadapi mereka. Dengan langkah yang tegas dan penuh tekad, aku berjalan menyusuri jalan kampung yang sunyi, menuju rumah ketua RT, Pak Jono. Wajahku pasti memancarkan amarah yang mengerikan karena beberapa warga yang kulewati langsung menghindar dan masuk ke dalam rumah mereka. Rumah Pak Jono terlihat lebih megah dari lainnya, dengan pagar tembok tinggi dan teralis besi. Aku mengetuk pintunya dengan keras, penuh emosi. Beberapa saat kemudian, Pak Jono membuka pintu, terkejut melihatku berdiri di sana dengan raut wajah yang sangar. "Dinda, kapan pulang?" tanyanya, mencoba bersikap biasa. "Kenapa, Pak? Kenapa kalian melakukan ini pada ibu saya?" Suaraku meledak, keras dan penuh tuduhan, memotong basa-basinya. "Ibu saya diusir dari rumahnya sendiri. Rumahnya dirusak. Ini bukan lagi kampung, ini sarang preman." Pak Jono terbelalak, lalu wajahnya berubah defensif. "Dinda, jangan bicara seperti itu. Ini bukan urusan pribadi. Ini keputusan warga untuk menjaga kerukunan. Ibumu, dia sudah berubah. Sombong. Pamer. Itu mengganggu ketenangan kampung." "Sombong? Pamer?" Aku tertawa getir, penuh rasa tidak percaya. "Ibu saya memasak untuk tetangga yang kelaparan. Ibu saya menjahit bantuan untuk anak-anak yang tidak mampu. Itu yang disebut sombong? Atau kalian tidak bisa terima melihat janda tua hidupnya membaik? Kalian iri, Pak. Iri karena anak ibu bisa memberinya lebih. Ini bukan tentang kerukunan, ini tentang dengki kalian yang busuk." Beberapa warga mulai berkerumun mendengarkan pertengkaran kami. Aku melihat Bu Siska ada di antara mereka, menyembunyikan senyum sinisnya. Aku menatapnya langsung. "Bu Siska, Anda yang menyebar fitnah tentang saya. Bilang uang saya tidak halal. Apa buktinya? Atau karena suami Anda tidak mampu membelikan Anda kulkas seperti yang ibu saya punya?" Bu Siska merah padam. "Dasar kurang ajar. Kau pikir karena sudah ke kota jadi bisa menghina orang?" teriaknya, tetapi aku tidak gentar. Aku tidak menghina. Aku menuntut keadilan. "Kalian semua," aku menatap kerumunan warga, mataku berlinang air mata karena marah dan kecewa. "Kalian yang dulu makan di rumah ibu saya, yang titip anak, yang pinjam uang. Sekarang kalian berbalik seperti musuh hanya karena ibu punya kulkas dan AC? Apa hati kalian sudah tertutup lumpur iri sampai tidak bisa melihat kebaikan?" Suasana menjadi tegang. Beberapa warga menunduk malu, yang lain masih dengan wajah masam. Pak Jono mencoba menenangkan, "Sudah, Dinda. Jangan memperkeruh keadaan. Ini sudah keputusan bersama." "Keputusan bersama?" Aku memandangnya dengan hina. "Keputusan untuk mengusir seorang janda tua di malam hari? Itu bukan keputusan, itu pengecut. Kalian bukan warga, kalian sekumpulan pengecut yang takut pada kemajuan orang lain." Aku tahu kata-kataku kasar, tapi aku tidak peduli. Rasa sakit dan kemarahan telah melampaui batas kesabaran. Aku melihat ke sekeliling, menatap satu persatu wajah yang dulu dikenal, yang sekarang terasa asing dan menjijikkan. Kalian tidak layak disebut tetangga. Kalian tidak layak mendapatkan kebaikan ibu saya.
Dan kalian akan lihat, kami akan pergi dari sini. Tapi ingat, dosa kalian akan membayangi kampung ini selamanya. Dengan itu, aku berbalik dan pergi, meninggalkan mereka dengan kata-kataku yang tajam dan kenyataan pahit yang mereka ciptakan sendiri. Konfrontasi itu tidak menyelesaikan apa-apa, tapi setidaknya aku telah menyuarakan kebenaran. Mereka mungkin mengusir ibu, tetapi mereka tidak bisa mengusir harga diri dan kebenaran yang telah kusampaikan. Langkahku terasa berat, tapi juga lega. Aku telah membela ibu, dan sekarang, waktunya untuk membawanya pergi dari tempat yang telah kehilangan kemanusiaannya. Kembali ke rumah Bu RT, aku menemukan ibu tertidur tidak nyenyak di sebuah dipan kecil. Wajahnya masih diliputi bekas-bekas kesedihan yang dalam. Bu RT duduk di sampingnya dengan lembut mengipasinya. Matanya penuh dengan keprihatinan yang tulus. Melihatku masuk, dia memberi isyarat agar kami berbicara di luar, agar tidak mengganggu ibu. Kami duduk di bangku kayu di teras, ditemani secangkir teh hangat yang dia hidangkan, tetapi aku sama sekali tidak memiliki selera untuk menyesapnya. Dinda, Bu RT memulai, suaranya rendah dan berat. Ibu minta maaf. Ibu tidak bisa berbuat banyak tadi malam. Mereka sudah seperti orang kesurupan. Ibu tidak sanggup melawan semua. Aku mengangguk, mencoba memahami posisinya yang sulit. Saya tahu, Bu. Ini bukan salah ibu. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang telah membebaninya. Dinda, ibu harus jujur. Ibu tidak tahan melihat ini. Apa yang mereka lakukan pada ibumu itu tidak benar. Air mata mulai menggenang di matanya. Mereka iri, Nak. Iri yang membuat mata mereka buta. Lalu, dengan suara yang hampir berbisik, dia mulai membongkar kebusukan yang selama ini tersembunyi. Yang paling keras menyulut semua ini adalah Bu Siska. Dari dulu dia memang tidak suka melihat orang lain senang. Tapi, dia dapat dukungan dari Pak RT. Aku terkejut. Pak Jono? Tapi dia ketua RT. Harusnya dia yang menenangkan. Bu RT menggeleng, wajahnya muram. Pak Jono juga iri, Dinda. Dia lihat ibumu, janda, bisa punya ini itu. Anaknya sukses. Sementara anaknya Pak Jono, ada 2 yang menganggur. Dia malu. Dan Bu Siska itu pandai meracuni. Dia bilang, kalau dibiarkan, nanti warga pada ikut-ikutan dan tidak lagi menghormati dia. Dia bilang, kemakmuran ibumu adalah ancaman bagi wibawanya. Kata-kata itu jatuh seperti batu berat ke dalam hatiku. Aku selalu mengira keirian itu datang dari para ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan, tetapi ternyata akarnya justru dari pemimpin mereka sendiri. Seorang pemimpin yang seharusnya melindungi, justru menjadi dalang pengusiran karena rasa iri dan tidak amannya. Dan bukan hanya mereka, lanjut Bu RT, matanya berkaca-kaca. Banyak sebenarnya warga yang tidak setuju. Tapi mereka takut. Takut dikucilkan juga. Takut jadi target berikutnya. Jadi mereka memilih diam, ikut arus. Itu yang paling menyedihkan, Dinda. Keberanian untuk membela yang benar sudah hilang. Dia memegang tanganku erat. Bawa ibumu pergi, Dinda. Bawa dia jauh dari sini. Kampung ini sudah sakit. Sudah diracuni dengki dan kepengecutan. Ibumu tidak akan aman di sini, meskipun mereka tidak mengusir secara fisik lagi. Luka batinnya akan selalu diingatkan. Pengakuan Bu RT itu seperti membuka tirai yang selama ini menutupi persoalan sebenarnya. Ini bukan lagi sekadar tentang kulkas atau AC. Ini tentang politik kampung yang busuk, tentang keirian yang dipelihara, dan tentang kepengecutan dalam menghadapi ketidakadilan. Aku merasa sedih dan muak, tetapi juga lega. Lega karena akhirnya ada yang jujur, yang membenarkan perasaanku bahwa ibu adalah korban dari kejahatan yang terorganisir. Aku berterima kasih kepada Bu RT atas kejujuran dan keberaniannya. Kembali ke dalam, aku memandangi ibu yang masih tertidur. Wajahnya yang polos dan penuh keriput tidak pantas menerima perlakuan seperti ini. Keputusan yang telah kubuat di dalam hati semakin kuat, aku akan membawa ibu pergi. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan di kampung yang telah kehilangan jati diri dan kemanusiaannya. Pengakuan dari dalam ini adalah hadiah terakhir yang diberikan kampung ini kepada kami.
sebuah kepastian bahwa pergi adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Duduk di samping ibu yang masih terlepas dalam pelukan tidur yang gelisah, aku memandangi wajahnya. Setiap garis halus di sekitar matanya, setiap uban yang memutih di pelipisnya, bercerita tentang perjuangan hidup yang panjang dan getir. Wajah yang sama yang dulu selalu tersenyum menyambutku pulang sekolah, kini menyimpan luka yang dalam akibat ulah tangan-tangan yang seharusnya menyayanginya. Di luar jendela, kampung itu terlihat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sinar matahari pagi menyinari atap-atap rumah, dedaunan hijau bergoyang lembut, dan kicau burung bersahutan. Tapi semua keindahan semu itu kini terasa palsu, seperti lukisan indah yang menutupi dinding penjara yang busuk. Aku merenung, mengingat kembali setiap kenangan yang terukir di tempat ini. Masa kecilku yang bahagia, meski sederhana. Jejak langkah bapak yang masih terasa di setiap sudut. Tapi kenangan-kenangan manis itu sekarang ternoda, dikubur oleh kejadian semalam. Rumah ini, tanah ini, kampung ini, telah berubah menjadi medan perang yang diam-diam, di mana ibu menjadi korban yang tidak bersalah. Ibu, bisikku pelan saat melihat matanya perlahan terbuka. Kita harus bicara. Dengan suara lembut, aku menyampaikan keputusanku. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, Bu. Kampung ini, sudah bukan rumah kita lagi. Mereka tidak akan berubah. Luka ini akan selalu ada. Ibu terdiam, matanya menerawang kosong ke langit-langit. Aku bisa melihat pertempuran batin terjadi di dalam dirinya. Tapi, ini kampung halaman kita, Dinda. Makam bapak ada di sini. Semua kenangan. Aku tahu, Bu, potongku, memegang tangannya yang dingin. Tapi kenangan tidak akan menghangatkan ibu di malam hari ketika mereka kembali mengintimidasi. Makam bapak akan tetap abadi, dan kita bisa ziarah kapan saja. Tapi keselamatan dan kedamaian ibu adalah yang utama sekarang. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kurus. Ibu sudah tua, Nak. Mau dibawa kemana? Jakarta, itu kota besar. Ibu tidak akan bisa hidup di sana. Kita akan menghadapi itu bersama-sama, Bu, tekadku bulat. Aku akan bekerja lebih keras. Kita akan cari tempat kecil yang nyaman. Yang penting kita bersama. Kampung halaman bukan tentang tembok dan tanah, tapi tentang di mana kita merasa aman dan dicintai. Di sini, ibu tidak lagi merasa aman, bukan? Ibu mengangguk lemah, isakannya semakin menjadi. Mereka membenciku, Dinda. Karena berkat yang kamu berikan. Bukan ibu yang mereka benci, Bu. Mereka membenci kebahagiaan kita. Dan kita tidak boleh membiarkan kebencian mereka memenjarakan kita di sini. Aku memeluknya erat. Kita akan mulai baru. Bersama. Aku janji akan kujadikan hidup ibu tenang dan bahagia, jauh dari semua ini. Proses pengambilan keputusan itu terasa seperti menyayat hati, tetapi juga membebaskan. Ibu, meski dengan berat hati, akhirnya mengangguk. Baik, Nak. Ibu percaya padamu. Bawa ibu pergi dari sini. Keputusan itu akhirnya bulat. Kami akan pergi. Untuk selamanya. Aku membantu ibu berdiri, memberinya pakaian ganti yang dibawa oleh Bu RT. Kami akan mengambil beberapa barang berharga saja, foto-foto keluarga, beberapa perhiasan sederhana peninggalan bapak, dan surat-surat penting. Sisanya, biarlah tetap di sini. Biarlah rumah ini menjadi monumen bagi mereka, pengingat akan dosa yang mereka perbuat terhadap seorang janda tua yang tidak bersalah. Dengan langkah pasti, kami berjalan meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak menoleh lagi. Masa depan mungkin tidak pasti, tetapi selama kami bersama, selama kami saling melindungi, itulah rumah yang sesungguhnya. Kampung halaman ada di mana hati kami merasa aman, dan itu pasti bukan di sini, bukan lagi di tempat yang telah mengusir seorang ibu hanya karena kebahagiaannya. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa sangat berbeda. Bus yang sama, rute yang sama, tetapi kini beban yang kutanggung berlipat ganda. Di sampingku, ibu duduk dengan patuh, tangannya tidak pernah lepas menggenggam tanganku, seperti anak kecil yang takut tersesat. Matanya yang biasanya berbinar memandangi pemandangan, kini tertutup kabut kesedihan dan ketidakpastian. Dia hampir tidak bicara sepanjang perjalanan, hanya sesekali menghela napas panjang yang bergetar.
Aku terus memeluk pundaknya, berusaha memberikan kehangatan dan keyakinan bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja, meski di dalam hatiku sendiri, keraguan dan kecemasan bergolak hebat. Jakarta menyambut kami dengan hiruk-pikuknya yang tak kenal ampun. Begitu turun dari bus, ibu tampak kewalahan. Suara klakson yang bertalu-talu, kerumunan orang yang berdesakan, dan udara panas yang penuh polusi membuatnya menyipitkan mata dan menarik napas pendek. "Bising sekali ya nak," bisiknya, suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh kota. Aku memegangi tangannya lebih erat, membimbingnya menuju taksi yang akan membawa kami ke apartemen kecilku. Memasuki apartemen berukuran 3x4 meter itu, aku melihatnya melalui mata ibu untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, ruangan yang selama ini kubanggakan sebagai pencapaian mandiriku, terasa sangat sempit, pengap, dan tidak layak untuk dua orang. Kasur single yang menempel di dinding, meja kecil berdebu yang penuh dengan tumpukan kertas dan laptop, dan dapur kecil yang hanya cukup untuk satu orang, semuanya terasa seperti sangkar yang menyempit. Ibu berdiri di depan pintu, matanya menyapu ruangan dengan ekspresi yang tidak terbaca. "Disinilah kamu tinggal, Dinda?" tanyanya, dan aku bisa mendengar sedikit getar kekecewaan dalam nada suaranya. Hari-hari pertama adalah masa adaptasi yang sangat berat. Ibu, yang terbiasa dengan ruang terbuka dan kebebasan bergerak di kampung, kini terkurung dalam 4 dinding sempit. Dia sering terduduk termenung di tepi kasur, memandangi luar jendela yang hanya menunjukkan dinding apartemen sebelah. Suara mesin kendaraan dan hiruk-pikuk kota menggantikan kicau burung dan desau angin yang biasa meninabobokannya. Aku melihat bagaimana kegelisahan menghantuinya. Dia menjadi pendiam, kehilangan nafsu makan, dan sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Aku sendiri terjepit antara tuntutan kerja dan kebutuhan untuk menjaga ibu. Pekerjaan di kantor menuntut konsentrasi penuh, sementara pikiranku selalu melayang kepada ibu yang sendirian di rumah, kesepian dan terasing. Side job sebagai penulis konten yang biasanya kukerjakan di malam hari, sekarang sering tertunda karena aku harus menemani ibu berbicara, atau sekadar menonton televisi bersamanya untuk menghibur hatinya. Tekanan finansial juga mulai terasa. Pengeluaran membengkak untuk kebutuhan 2 orang, sementara tabungan terkuras untuk biaya kepindahan dan membeli beberapa perlengkapan tambahan untuk ibu. Terkadang, di tengah malam, ketika ibu sudah tertidur, aku duduk di lantai dekat jendela, memandangi lampu-lampu kota yang berkedip. Ragu-ragu menyergap. Apakah keputusanku membawa ibu ke sini adalah tepat? Apakah aku hanya memindahkannya dari satu penjara ke penjara lainnya? Jakarta dengan segala kerasnya, bukanlah tempat yang ramah untuk wanita sepuh yang baru saja mengalami trauma. Tapi kemudian, aku mengingat kembali wajah-wajah sinis warga kampung, coretan-coretan cat di dinding rumah, dan ketakutan di mata ibu. Tidak. Di sini, setidaknya, kami bebas dari kejahatan dan keirian mereka. Di sini, kami memiliki satu sama lain. Aku menarik napas dalam-dalam, menyemangati diri sendiri. Memulai dari nol memang tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Ibu telah berjuang untukku sepanjang hidupnya. Sekarang, giliranku untuk berjuang untuknya. Kami mungkin jatuh, mungkin tersandung, tetapi selama kami bersama, kami akan bangkit lagi. Jakarta mungkin keras, tetapi kami lebih keras. Dan perlahan-lahan, bagaimanapun caranya, kami akan menemukan cara untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga hidup bahagia di tengah beton-beton kota ini. Perlahan-lahan, namun pasti, kabut kesedihan yang menyelimuti ibu mulai terangkat. Butuh waktu berminggu-minggu, dengan kesabaran dan perhatian yang tak kenal lelah, hingga akhirnya secercah cahaya mulai menembus kegelapan dalam dirinya. Awalnya, ibu hanya mau keluar apartemen jika aku yang menemaninya, tangannya selalu mencengkeram lenganku erat-erat, matanya waspada memandangi sekeliling seperti seekor kijang yang siap melarikan diri. Suara bising kota dan keramaian orang masih membuatnya gugup. Namun, aku tidak menyerah. Aku perlahan memperkenalkannya pada lingkungan baru ini, dimulai dari taman kecil di kompleks apartemen pada pagi hari ketika masih sepi. Suatu pagi yang cerah, saat kami duduk di bangku taman menikmati teh hangat, seorang wanita sepuh dengan rambut putih yang ditata rapi mendekati kami. "Pagi, ibu-ibu. Baru pindah ya?" sapanya ramah.
Ibu kaku sejenak, tetapi wanita itu, yang memperkenalkan diri sebagai Mbak Ani, terus berbicara dengan hangat tentang cuaca dan tanaman di taman. Aku melihat bagaimana ibu perlahan mulai merespons, awalnya dengan kata-kata singkat, lalu dengan senyuman kecil. Mbak Ani ternyata adalah ketua komunitas ibu-ibu pencinta tanaman yang biasa berkumpul di taman setiap akhir pekan. Ibu suka tanaman? Kebetulan sekali, kita sedang cari anggota baru, ajaknya. Mataku berbinar. Ini adalah kesempatan. Awalnya ibu ragu. Ibu tidak pandai bercocok tanam, Mbak. Di kampung cuma nanam singkong dan cabe, katanya malu-malu. Tapi Mbak Ani meyakinkannya bahwa tidak masalah, bahwa mereka akan saling mengajari. Dengan dorongan lembut dariku, ibu akhirnya setuju untuk datang pada pertemuan akhir pekan berikutnya. Hari yang dinanti pun tiba. Aku mengantarkan ibu ke taman, melihatnya duduk agak kaku di lingkaran ibu-ibu lainnya. Tapi begitu pembicaraan beralih ke tanaman, sesuatu yang ajaib terjadi. Cahaya yang lama tidak kulihat mulai kembali di matanya. Ibu, dengan pengalamannya hidup di kampung, ternyata memiliki pengetahuan alamiah tentang tanah dan musim. Dia mulai berbagi tips sederhana tentang menyiram tanaman dan mengenali hama. Para ibu lainnya, yang kebanyakan adalah wanita kota yang belajar dari buku, mendengarkan dengan antusias. Untuk pertama kalinya sejak diusir, ibu merasa dihargai. Pengetahuannya, yang di kampung dianggap biasa saja, di sini menjadi sesuatu yang berharga. Pertemuan itu menjadi titik balik. Ibu mulai antusias. Dia membeli beberapa pot kecil dan benih kangkung dan bayam. Aku membantunya menyiapkan sudut kecil di balkon apartemen yang sempit sebagai kebunnya. Setiap pagi, hal pertama yang dilakukannya adalah memeriksa tanamannya, menyiramnya dengan penuh perhatian. Dia mulai banyak bicara lagi, bercerita tentang perkembangan tanamannya, tentang obrolan dengan teman-teman barunya di komunitas. Senyumnya semakin sering muncul, lebih lebar dan lebih tulus dari sebelumnya. Bahkan, ibu mulai berani pergi ke taman sendiri jika aku sedang bekerja. Dia telah menemukan kepercayaan dirinya kembali. Komunitas itu tidak hanya memberinya kegiatan, tetapi juga persahabatan dan rasa memiliki. Mereka tidak peduli dari mana asalnya atau mengapa dia pindah ke Jakarta. Mereka hanya melihatnya sebagai sesama pencinta tanaman. Melihat ibu tersenyum lebar saat memanen kangkung pertamanya yang hijau segar, hatiku dipenuhi dengan kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Jakarta, dengan segala kekerasannya, telah memberinya sesuatu yang kampung halaman kami tidak bisa berikan, penerimaan tanpa syarat dan kesempatan untuk menemukan nilai dirinya yang baru. Dia tidak lagi menjadi korban yang terasing, tetapi menjadi seorang perempuan tangguh yang mampu bertahan dan beradaptasi. Cahaya dalam dirinya tidak hanya kembali, tetapi sekarang bersinar lebih terang dari sebelumnya, menerangi apartemen kecil kami dengan harapan dan kehangatan yang selama ini kami idam-idamkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak kami memutuskan untuk memulai hidup baru di Jakarta. Rutinitas kami telah terbentuk dengan nyaman. Aku bekerja di siang hari dan terkadang mengambil proyek menulis di malam hari, sementara ibu semakin aktif di komunitas tanamannya dan bahkan mulai membantu mengelola warung kecil milik Mbak Ani yang menjual bibit dan pupuk organik. Senyumnya kini bukan lagi barang langka, tetapi menjadi pemandangan sehari-hari yang menghangatkan hati. Suatu sore, ketika kami sedang duduk di balkon kecil yang dipenuhi hijaunya tanaman-tanaman ibu, menikmati teh hangat dan kue tradisional yang baru saja diajarkan ibu oleh seorang teman barunya, seorang pengantar surat mengetuk pintu. Surat itu berasal dari kampung halaman. Alamat pengirimnya ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, Bu RT. Jantungku berdebar-debar, campuran antara keingintahuan dan kecemasan. Ibu, yang melihat ekspresiku, meletakkan cangkir tehnya perlahan. "Dari sana?" tanyanya, suaranya datar namun ada sedikit getar. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya adalah selembar kertas yang ditulis dengan tinta biru, panjang dan berisi. Bu RT menulis dengan nada yang sangat berbeda dari nada terakhir yang kudengar darinya, lebih lembut, penuh penyesalan dan nostalgia. Kepada Dinda dan ibunya yang baik, pertama-tama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas segala yang terjadi.
Apa yang kami lakukan, yang saya biarkan terjadi, adalah kesalahan besar yang akan selalu membebani hati saya. Aku membacanya dengan suara lantang untuk ibu, yang mendengarkan dengan wajah tenang namun matanya mulai berkaca-kaca. Kampung ini terasa sangat sepi tanpa kehadiran ibu. Tidak ada lagi senyuman ramah di pagi hari, tidak ada lagi kue tradisional yang dibagikan dengan tulus, tidak ada lagi nasihat bijak untuk para ibu muda. Kami menyadari bahwa kami telah kehilangan mutiara yang paling berharga. Bu RT bercerita bahwa setelah kepergian kami, banyak warga yang mulai menyadari kesalahan mereka. Beberapa bahkan merasa malu dan menyesal. Acara-acara warga terasa hampa tanpa kehadiran ibu yang biasanya menjadi perekat. Bahkan, beberapa ibu mulai berani menyuarakan bahwa pengusiran ibu adalah tindakan yang tidak adil dan didorong oleh keiri hatian segelintir orang. Pak Jono telah mengundurkan diri sebagai ketua RT. Dia merasa tidak mampu lagi memimpin. Bu Siska, dia masih seperti biasa, tetapi sekarang lebih banyak yang berani menentang omongannya. Kampung ini perlahan berubah, Dinda, tapi sayangnya, perubahan itu datang terlalu terlambat untuk kalian. Surat itu diakhiri dengan undangan untuk suatu hari berkunjung, dan permohonan maaf yang tulus sekali lagi. Ibu terdiam lama setelah aku selesai membacanya. Aku khawatir surat ini akan membangkitkan luka lama, mengacaukan kedamaian yang telah susah payah kami bangun. Tapi kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ibu tersenyum. Bukan senyum sedih atau sinis, tetapi senyum yang penuh kedamaian dan pembebasan. Dulu, ibu berpikir bahwa memaafkan adalah hal yang mustahil, ujarnya, menatap tanaman-tanamannya yang subur. Tapi lihat kita sekarang, Nak. Kita bahagia di sini. Kita punya kehidupan baru, teman baru. Dia memandangku, matanya berbinar. Mereka menyesal, dan itu sudah cukup untuk ibu. Ibu tidak perlu kembali ke sana. Rumah ibu sekarang adalah di sini, bersamamu. Aku memeluknya erat, perasaan lega yang luar biasa mengalir dalam diriku. Surat itu bukan tentang membuka luka lama, tetapi tentang menutupnya secara permanen. Itu adalah pengakuan yang kami tidak pernah duga akan datang, sebuah penegasan bahwa keputusan kami untuk pergi adalah benar. Kami tidak lagi terikat pada masa lalu yang pahit. Kampung halaman akan selalu menjadi bagian dari sejarah kami, tetapi bukan lagi tempat yang mendefinisikan kami. Kami telah menemukan rumah yang sesungguhnya, bukan dalam tembok atau tanah, tetapi dalam kebersamaan, dalam cinta, dan dalam kemampuan untuk bangkit dan bahagia dimanapun kami berada. Surat itu adalah bab penutup yang sempurna untuk kisah lama kami, dan pintu yang terbuka lebar untuk semua bab baru yang akan kami tulis bersama. Matahari terbenam di Jakarta menyiram langit dengan warna jingga dan ungu, memantulkan cahaya keemasan pada kaca jendela apartemen kami yang sederhana. Pemandangan ini, yang dulu terasa asing dan membingungkan, kini telah menjadi pemandangan akrab yang menenangkan. Di balkon kecil, ibu dengan cermat memeriksa tanaman-tanamannya yang hijau subur, cabai rawit yang mulai berbuah, kangkung yang segar, dan beberapa bunga kertas yang menambah warna. Tangannya yang dahulu gemetar karena ketakutan, kini dengan mantap memegang penyiram dan gunting taman. Senyumnya, yang pernah hilang ditelan kesedihan, sekarang hampir selalu menghiasi wajahnya, lebih dalam dan lebih tulus dari sebelumnya. Aku duduk di kursi kecil, menyaksikannya dengan hati yang penuh syukur. Perjalanan kami tidak mudah. Dari keputusasaan yang paling dalam, ketakutan yang melumpuhkan, hingga kemarahan yang membara, kami telah melalui semuanya bersama-sama. Jakarta, dengan segala kekerasan dan kesibukannya, justru menjadi tempat kami menemukan kekuatan kami yang sebenarnya. Di sini, kami tidak lagi didefinisikan oleh pandangan orang lain, oleh belenggu tradisi yang mengekang, atau oleh racun keiri hatian. Kami bebas menjadi diri sendiri, untuk tumbuh, dan untuk bahagia. Ibu berbalik dan tersenyum padaku. Cabainya sudah bisa dipanen, Dinda. Nanti ibu buat sambal kesukaanmu, katanya, matanya berbinar. Suaranya kini penuh dengan keyakinan dan antusiasme, sangat berbeda dengan bisikan ketakutan yang dulu sering kudengar melalui telepon. Aku tersenyum kembali. Wah, pasti enak, Bu. Tapi jangan terlalu pedas, nanti aku tidak kuat. Kami tertawa bersama,
suara kami bersatu dalam harmoni yang sederhana namun sempurna. Ini adalah momen-momen biasa yang sekarang terasa luar biasa, momen yang dulu hampir direnggut dari kami oleh kekejaman dan kedengkian. Kampung halaman akan selalu menjadi bagian dari kami. Itu adalah tempat di mana aku dibesarkan, di mana kenangan manis dengan bapak tersimpan, dan di mana ibu menghabiskan sebagian besar hidupnya. Tapi itu bukan lagi rumah kami. Rumah bukan sekadar tempat di peta, bukan sekadar tembok dan atap. Rumah adalah perasaan. Itu adalah perasaan aman dalam pelukan satu sama lain, perasaan diterima apa adanya, dan perasaan dicintai tanpa syarat. Rumah adalah tempat di mana kami bisa tumbuh tanpa takut dipotong atau dihambat. Pengusiran yang keji itu, yang dulu terlihat seperti akhir dari segalanya, justru menjadi berkah terselubung. Itu memaksa kami untuk berjalan menuju sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih layak untuk kami berdua. Itu mengajarkan kami bahwa keluarga bukan tentang darah atau geografi, tetapi tentang siapa yang ada di sana untukmu ketika seluruh dunia berbalik melawanmu. Jakarta mungkin bukan tempat yang sempurna. Hidup kami mungkin masih memiliki tantangan dan perjuangan. Tapi selama kami bersama, selama kami saling mendukung dan menguatkan, kami tidak takut pada apapun. Kami telah membangun rumah kami sendiri, dari cinta, ketahanan, dan penerimaan. Dan rumah seperti itu tidak bisa dihancurkan oleh siapapun atau apapun. Malam mulai turun, dan lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan permainan cahaya yang indah. Ibu dan aku tetap duduk di balkon, menikmati keheningan yang nyaman, ditemani oleh tanaman-tanaman yang menjadi simbol harapan dan pertumbuhan baru kami. Mereka mungkin telah mengusir ibu dari kampung, tetapi mereka tidak pernah bisa mengusir kami dari rumah kami. Karena rumah yang sesungguhnya, kami telah membawanya dalam hati kami, kuat, abadi, dan tak tergoyahkan. Dan disinilah, di tengah gemuruh kota yang tak pernah tidur, kami akhirnya menemukan kedamaian yang sejati.